bahwasanya ketika kita memasuki tahun baru berarti ada sesuatu yang baru dalam diri kita dalam hal kebaikan. Allah mengingatkan kita di surat Ar-Ra'du ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Arti merubah ini bukan merubah kepribadian. Contoh misalkan 2023 kita nih hidungnya kurang mancung, 2024 saya mancungin hidungnya agar makin terlihat rapih. 2023 kulit saya hitam, 2024 saya akan putihkan kulit saya agar semakin orang enak melihat saya. Bukan itu. Menurut para ulama, merubah artinya melawan dan merubah, meninggalkan hawa nafsu. Karena dari hawa nafsu inilah apa yang kita inginkan, walaupun itu bukan satu hal kebutuhan. Karena di hidup kita ini ada dua, ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuatu hal yang wajar. Kalau kita lapar lalu kita makan, itu adalah kebutuhan. Kalau kita ngantuk, kita harus tidur dan istirahat, itu adalah kebutuhan. Tapi kalau campur dengan nafsu keinginan, maka kita pengen makannya yang mewah-mewah, kita pengen makannya yang mahal-mahal, yang lezat-lezat. Padahal rasa Allah beri ketika kita menerima apa yang ada. Kadang kita makan dengan telur, kita makan dengan ikan asin, begitu nikmatnya. Tapi kadang kita makan di restoran besar, semua lauk tersedia di meja, tapi kita tidak merasa nikmat memakan makanan mewah tersebut. Jangan hamil istri. Kalau kuasa Allah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyihannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Baitul Hikmah yang dirahmati Allah.
Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Jumat terakhir di tahun 2023, Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam yang paling utama, dan juga nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat iman dan sehat inilah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, langkah kaki kita, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang duduk hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat wabil khusus untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita terus berusaha tiap hari, tiap saat memaksimalkan hidup kita, memaksimalkan nyawa yang sudah diberikan, dititipkan Allah kepada kita untuk terus memaksimalkan ibadah kita dan terus berusaha menjauhi segala macam yang dilarang dan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagian saudara kita menghadapi liburan ini bermacam-macam polanya. Ada yang pulang kampung, ada yang tetap bertahan di kampung halamannya atau di kotanya tempat tinggal bekerja. Tapi semua berusaha mempersiapkan habisnya tahun ini menuju tahun yang baru. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama mengatakan laisal 'id liman libasul jadid walakinnal 'id liman taqwal mazid. Bahwasanya hari kebahagiaan, hari kemenangan, atau yang namanya hari yang baru itu bukan harus disandarkan, bukan harus diperlihatkan pakaian kita baru, segala jenis apa yang kita punya baru, tapi harusnya kita merenung ketakwaan kita kepada Allah semakin baik atau semakin baru menuju kebaikan. Maka di Jumat kali ini yang sangat sederhana, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus juga kepada khatib, untuk sama-sama kita merenung apa yang harus kita lakukan di akhir tahun untuk kita melangkah di tahun yang akan datang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwasanya di dalam ayat yang saya bacakan kita diingatkan oleh Allah bahwasanya ketika kita memasuki tahun baru berarti ada sesuatu yang baru dalam diri kita dalam hal kebaikan. Allah mengingatkan kita di surat Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Arti merubah ini bukan merubah kepribadian. Contoh misalkan 2023 kita nih hidungnya kurang mancung, 2024 saya mancungin hidungnya agar makin terlihat rapih. 2023 kulit saya hitam,
2024 saya akan putihkan kulit saya agar semakin orang enak melihat saya. Bukan itu. Menurut para ulama, merubah artinya melawan dan merubah, meninggalkan hawa nafsu. Karena dari hawa nafsu inilah apa yang kita inginkan, walaupun itu bukan satu hal kebutuhan. Karena di hidup kita ini ada dua, ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuatu hal yang wajar. Kalau kita lapar lalu kita makan, itu adalah kebutuhan. Kalau kita ngantuk, kita harus tidur dan istirahat, itu adalah kebutuhan. Tapi kalau campur dengan nafsu keinginan, maka kita pengen makannya yang mewah-mewah, kita pengen makannya yang mahal-mahal, yang lezat-lezat. Padahal rasa Allah beri ketika kita menerima apa yang ada. Kadang kita makan dengan telur, kita makan dengan ikan asin, begitu nikmatnya. Tapi kadang kita makan di restoran besar, semua lauk tersedia di meja, tapi kita tidak merasa nikmat memakan makanan mewah tersebut. Maka seyogyanya manusia itu seharusnya lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Maka hawa nafsu itu yang harus kita jaga, hawa nafsu itu yang harus kita redam. Maka apa yang harus kita rubah? Dua hal. Yang pertama, kalau kita pengen menyongsong tahun baru lebih baik, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah mengingatkan kepada kita, man amila salihan, barang siapa orang yang beramal soleh, barang siapa orang yang beramal kebaikan, min dzakarin, baik dia laki-laki, au untha, atau dia perempuan, fahuwa mu'minun, dan dia iman kepada Allah, maka akan dapat dua ganjaran. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Yang pertama, dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang layak, kehidupan dunia yang baik, kehidupan di dunia yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini yang hebat. Kalau kita beramal soleh, kita berbuat kebaikan, di akhir tahun orang mengadakan akhir tahunan, tahun baruan. Kita sebagai orang muslim, tahun baru kita adalah Muharram, bukan Masehi. Jadi malam tahun baru apa yang perlu kita lakukan? Silakan, mau ngumpul keluarga, mau ada renungan, mau ada ceramah, mau ada doa bersama, tapi tidak dengan berfoya-foya, menghabis-habiskan uang, membakar-bakar petasan, bernyanyi-nyanyi, bersorak gembira. Padahal di akhir tahun, harusnya namanya akhir tahun, tutup buku, kita merenung. Apakah amal kita sudah banyak yang baik atau masih banyak yang buruk? Masihkah kita dapat kehidupan setelah tahun baru ini? Maka kita merenung. Ini ayat untuk kita memotivasi. Bagaimana nanti di tahun yang akan datang kita bergerak lebih baik. Maka kuncinya di surat An-Nahl ini. Barang siapa dia beramal soleh, beramal baik, maka amal baik ini adalah hablum minan nas kita. Karena kalau kita hablum minallah dengan memperbanyak istighfar, hablum minallah dengan kita menguatkan ibadah, hablum minallah dengan kita memperbanyak zikir tengah malam, hablum minallah dengan kita sholat tahajud kita kencangkan, hablum minallah dengan kita selalu melakukan tadarrus Al-Quran. Itu adalah hablum minallah, menjaga hubungan kita baik dengan Allah. Itu perlu.
Kalau kita ingin dicintai Allah, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal diri? Mengkaji diri, menghisap diri. Kita dikasih lidah oleh Allah untuk berbicara, maka gunakan juga lidah kita untuk membaca zikir ayat Al-Quran. Kita diberikan nikmat Allah mata bisa melihat, maka kita gunakan juga mata kita untuk membaca Al-Quran. Sholat tengah malam, begadang tengah malam untuk kita beribadah kepada Allah. Kita diberikan nikmat kaki yang bisa berjalan, tangan yang bisa memegang. Kita melangkah kaki setiap azan berkumandang ke Masjid Baitul Hikmah. Lalu tangan kita Allah berikan nikmat untuk bisa bergerak, kita bekerja dengan tangan, lalu kita dapat upah, dapat gaji melalui tangan kita. Maka kita tidak lupa memasukkan hasil daripada yang kita dapat sebagiannya untuk Masjid Baitul Hikmah, tanda kita syukur atas diberikan nikmat oleh Allah. Itu adalah hablum minallah. Sedangkan hablum minan nas ini juga penting. Makanya dulu pernah saya ceritakan di bulan Ramadan di masjid ini, rukun Islam itu ada 5, tapi tonggaknya rukun Islam adalah 2, yaitu syahadat dan solat. Solat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Karena solat ini hanya Allah yang tahu kita solatnya lillahi ta'ala, apa kita solatnya linnas. Kita solatnya karena Allah apa karena manusia? Karena Allah apa karena mertua? Karena Allah apa karena pangkat dan jabatan? Karena Allah apa karena bos kita? Tapi ada di sini syahadat yang artinya kita menyaksikan, kita bersaksi Allah Tuhan kita, kita bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Maka kita pun harus berhubungan dengan manusia karena Nabi Muhammad pun manusia. Maka hablum minan nas, dengan ayat ini mari kita pegang. Man amila salihan, barang siapa orang beramal baik, min zakari wa au unsa, baik dia laki ataupun perempuan. Tapi ada syaratnya. Setelah itu ada syaratnya, fahuwa mu'minun, dan dia beramal dan dia beriman. Makanya kategori kalau kita melihat, Ustadz kok ada ya, kok banyak ya, bukan ada tapi banyak orang-orang non muslim, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tapi rezekinya lebih lancar daripada kita yang orang Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu kalau orang Islam dia akan dapat 2 kebaikan. Di dalam surat An-Nahl ini, kalau orang beriman dia melakukan kebaikan, maka akan dapat 2 ganjaran. Pertama, dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang layak, kehidupan di dunia yang sejahtera, kehidupan di dunia yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka non muslim pun bisa dapat itu yang pertama. Orang yang tidak beriman pun ketika dia beramal baik, dia akan dapat yang pertama poinnya, tapi dia tidak akan dapat yang kedua. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita tahu mobil motor yang terkenal di dunia adalah merek Honda. Honda itu awalnya adalah seorang karyawan bengkel di Jepang, orang yang sangat susah. Dia hanya anak buah, tapi dengan keahliannya dia meneliti, lalu dia mau berjuang, akhirnya dia mempunyai perusahaan terbesar di dunia. Dan Honda ketika mendapat keuntungan itu bukan 10%, bukan 20%, 70, bahkan hampir 80% uang keuntungannya disumbangkan untuk kegiatan sosial. Miskinkah dia? Tidak, tambah kaya. Banyak orang-orang besar sukses dunia, semakin dia beramal baik, semakin dia bersosial tinggi kepada manusia, maka Allah kasih terus dunianya. Allah habiskan dunianya untuk dia, karena dia cuma dapat itu di dunia, karena dia tidak beriman.
Tapi kalau orang yang beriman, dia akan dapat dua. Pertama, hidupnya akan sejahtera. Ketika dia beramal, tidak akan mengurangi hartanya, tapi terus menambah hartanya. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat dia akan mendapat ganjaran lebih baik daripada amalan dunia yang dia lakukan. Contoh, ketika dia bisa memberikan makan bagi orang yang lapar di dunia, nanti di Allah akan ganjar dia di dunia, dia akan diberikan nikmat makanan yang tidak akan pernah berkurang. Tapi di akhirat nanti Allah siapkan makanan di surganya Allah yang jauh lebih nikmat dari makanan yang dia kasih ketika dia di dunia. Ketika dia memberikan bantuan masjid untuk pembangunan renovasi masjid, membantu pesantren, membantu yayasan yatim piatu, bangunan dia selesaikan, maka di dunia Allah akan berikan rizki, rumahnya akan terus ditambah oleh Allah. Bahkan di akhirat dia akan dibikinkan bangunan yang megah oleh Allah daripada bangunan yang dia buat di dunia nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ingat, untuk kita memperbaiki tahun depan, maka kita perbaiki iman kita. Untuk kita mencapai kehidupan kita yang baik di tahun depan, maka perbaiki maksiat kita, tinggalkan hawa nafsu kita. Maka dengan hablum minallah, tambah getol kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu kita beribadah dengan kuat, lalu kita hablum minannas, perbaiki hubungan kita dengan manusia, maka fa insyaallah di 2024 kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun kemarin. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita untuk terus bisa berbuat baik, baik kepada manusia, juga kita baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة. Hamil istri. Kalau puasa Allah